Shalom anak-anak kelas 3. Gimana kabarnya sayang yang ada di rumah? Masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita membaca ayat firman Tuhan dulu. Kita baca di Yeremia 1 ayat yang kelima. Sama-sama baca Yeremia 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi lewat firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu mengenal setiap kita jauh sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita. Dan sebelum kita keluar dari kandungan, kita juga sudah dikuduskan dengan kuasanya Tuhan. Dengan darah Yesus kita dikuduskan oleh Tuhan, dilayakkan sehingga kita boleh bertumbuh sampai hari ini. Itu salah satu bukti pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mengawali pagi hari ini dengan membaca firman Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi dan memberkati kami. Hikmat Tuhan turun bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah anak-anak, sekarang ambil bukunya. Kita belajar kelanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita masuk ke bab yang ke-12, Tuhan pemelihara agung. Sekarang kita masuk ke poin B, bukti pemeliharaan Tuhan di dalam Alkitab. Minggu lalu kita sudah belajar Tuhan sang pemelihara agung. Mulai awal penciptaan langit dan bumi sampai yang terakhir Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Bagaimana Tuhan begitu memperhatikan alam semesta. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan Adam dan Hawa sehingga mereka boleh tetap hidup sampai keturunannya. Keturunannya siapa? Ada teacher dan anak-anak semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan bukti pemeliharaan Tuhan dalam Alkitab. Dalam Alkitab kita bisa menemukan begitu banyak bentuk nyata pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti tadi yang teacher Melda singgung, minggu lalu juga kita sudah ngebahas. Salah satunya buktinya mana? Dari mana? Lewat karyanya Tuhan, penciptaan manusia, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa. Anak-anak pernah mikir nggak? Adam dan Hawa diciptakan kenapa hari terakhir manusia diciptakan? Pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua cakrawala. Apalagi benda-benda penerang. Setelah itu tanaman. Lalu Tuhan menciptakan binatang-binatang di udara dan di air. Yang kelima Tuhan menciptakan, yang keenam barulah binatang darat dan manusia. Bayangkan Tuhan penuh dengan keteraturan menciptakan segala sesuatunya. Bukan karena Tuhan kurang kerjaan, tapi Tuhan membuat segala sesuatunya dengan baik dan teratur karena Tuhan tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Seperti yang teacher Melda bilang tadi, sebelum Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan tahu gitu ya. Buktinya apa sih Tuhan memelihara Adam dan Hawa? Ya salah satunya buktinya pemeliharaan Tuhan adalah sebelum Adam dan Hawa ada, manusia pertama ada, Tuhan tahu nanti kalau di hari pertama diciptakan Adam dan Hawa, mereka mau tinggal di mana? Yang ada mereka kayak astronot di luar angkasa mengambang-ngambang. Kenapa? Nggak ada tempat tinggal. Jadi hari pertama Tuhan ciptakan langit dan bumi supaya ada tempat tumpuan kakinya manusia, supaya manusia bisa tinggal. Di bumi itu di mana tempatnya? Di Taman Eden. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tahu setelah ada tempat, apalagi yang diperlukan mereka. Wow, tanpa benda-benda penerang nanti manusia kegelapan. Bumi ini gelap. Kita aja nggak ada listrik, kalau tiba-tiba mati listrik, mati lampu, mati air, rasanya gimana gitu ya, gelap. Kalau seharian tidak hidup. Jadi Tuhan ciptakanlah benda-benda penerang. Jadilah bulan, bintang dan matahari. Bulan dikeluarkan pada waktu malam, matahari itu dikeluarkan pada waktu pagi siang. Jadi semuanya teratur. Jadi mereka sudah punya benda-benda penerang. Setelah itu apa yang dilakukan Tuhan? Sudah punya benda penerang. Lalu Tuhan tahu, oh nanti mereka makannya gimana ya. Jadi Taman Eden itu dikasih Tuhanlah tanam-tanaman. Oke, tumbuh-tumbuhan, jadilah demikian. Tumbuhlah akhirnya tumbuh-tumbuhan di Taman Eden.
Lahirlah binatang-binatang juga diciptakan dengan Tuhan. Kenapa diciptakan Tuhan? Karena Tuhan tahu nanti manusia lapar. Kalau lapar manusia perlu makanan. Nanti Adam dan Hawa makan apa? Jadi mereka makan lewat yang ada di sekitar mereka, yaitu tanaman dan binatang. Mereka mau makan sayur, mau makan biji-bijian, buah-buahan, semuanya tersedia. Mereka mau makan saksang, tiba-tiba pengen makan daging. Ada binatang di sekitar mereka yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan apalagi memperhatikan minuman mereka. Minumannya yang bisa dipakai untuk sumber kehidupan. Kalau air yang di laut kan nggak mungkin mereka minum air asin. Jadi Tuhan sediakan di Taman Eden itu ada 4 sungai. Ada sungai Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Ada 4 sungainya. Jadi kalian ingat-ingat nama sungai itu. Kali aja nanti ujian teacher Melda keluarkan apa? Sebutkan nama 4 sungai yang terdapat di mata air yang ada di Taman Eden. Jadi kalian bisa sebutkan Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris ya. Itulah sungai yang mengairi daerah Taman Eden, sehingga bukan Adam dan Hawa saja yang terpelihara, tapi tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kalau mereka haus, mereka perlu air, ada 4 mata air itu yang mengairi daerah Taman Eden dan sekitarnya. Jadi itu salah satu bukti pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kalian ditanya apa buktinya? Contohnya salah satunya ketika Adam dan Hawa diciptakan. Kalian bisa ceritakan? Oh ya teacher, Adam dan Hawa diciptakan itu hari terakhir. Ternyata kenapa hari terakhir? Karena hari pertama Tuhan harus ciptakan tempatnya dulu teacher. Harus disediakan makanan dan minumannya dulu teacher. Benda-benda penerangnya harus disediakan, baru manusia. Supaya mereka ketika diciptakan semuanya sudah ada. Baik gak Tuhan? Baik sekali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita belajar dari bukti pemeliharaan Tuhan di Alkitab. Yang kedua yaitu kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan? Masih ingat? Namanya adalah Musa. Ya, Musa dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Jadi ketika mereka keluar dari perbudakan itu ada di perjalanan 40 tahun ya, kalau mereka di padang gurun berputar-putar. Kenapa mereka berputar-putar? Ternyata mereka suka bersungut-sungut. Siapa di sini yang kalau pulang sekolah begitu pulang buka tudung saji, makanannya ini terus bosan, bersungut-sungut. Pasti anak-anak pernah, teacher Bella juga pernah. Jadi nggak usah heran, kalian tidak sendiri. Ternyata sebelum kita, bangsa Israel juga pernah melakukan hal yang sama. Mereka sungut-sungut, padahal udah dikeluarkan Tuhan dari perbudakan. Mereka ngomel, apaan nih Musa, masa kita di padang gurun gini, lapar tahu mau makan apa? Akhirnya mereka berdoa, Musa berdoa sama Tuhan, dikasih dia makan. Tahu gak makanan yang pertama apa mereka di padang gurun? Roti mana dari surga. Bayangkan makanan mereka itu fresh dari heaven, dari surga. Dijatuhkan tiap pagi kayak embur, kayak merica. Dia katanya kecil-kecil mananya. Teacher Melda belum tahu gimana bentuknya. Nanti kalau Teacher Melda dan anak-anak ke surga, kita tanya sama Tuhan, Tuhan gimana sih bentuk mana dulu waktu dikasih sama orang Israel ya. Jadi mereka dikasih makan. Setiap hari bangun tidur mereka makan memungut mana yang dari surga. Mereka gak berhenti sampai situ, sama kayak anak-anak tadi. Lihat tiap pagi, aduh mana terus, roti ini terus. Bosan ikan asin terus teacher, tempe terus, tahu terus. Jadi mereka juga melakukan hal yang sama kayak kita, suka bersungut-sungut. Jadi mulai hari ini kamu gak boleh bersungut-sungut, harus bersyukur apapun yang disediakan oleh papa dan mama. Ketika mereka bersungut-sungut pun Tuhan tetap mengasihi mereka. Mereka bilang apa? Tuhan bosan, pengen makan daging. Kalau zaman sekarang bilang aku mau makan BPK mama, aku mau makan saksang, bosan makan tempe terus, tahu terus. Akhirnya apa? Tuhan dengarkan lagi doa mereka. Dikirimlah daging burung. Tiba-tiba burung berjatuhan di lapangan itu, di halaman mereka. Dan mereka pungut, mereka makan daging burung. Kurang baik apa lagi Tuhan? Udah dikasih daging burung, ngeluh lagi. Lebih enak di bangsa Mesir, lebih enak di perbudakan. Makan bawang pere. Makan apa lagi? Semua disebutin, daun sop. Semua benda-benda itu mereka sebutin lebih enak. Pokoknya mereka masih bersungut-sungut gitu ya. Jadi kita hari ini belajar untuk tidak bersungut-sungut seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita belajar apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Kalaupun mereka bersungut-sungut tapi Tuhan tetap sayang gitu ya. Tapi hari ini kita belajar untuk tidak bersungut-sungut.
Tuhan membuktikan pemeliharaannya kepada bangsa Israel. Mereka dikeluarkan dari perbudakan, Tuhan pelihara mereka di padang gurun. Bayangkan sendal mereka, baju mereka nggak pernah ganti. Kalau anak-anak setahun daring aja udah bajuku dulu tak begini. Semua udah meletup kancingnya, udah kekecilan bajunya, sepatunya udah kekecilan. Tapi hebatnya bangsa Israel 40 tahun di padang gurun gak pernah sepatunya kekecilan, gak ada ceritanya di Alkitab. Mungkin lupa catat kali ya. Atau bajunya juga gak pernah diceritakan ganti. Jadi ini pertanyaan kedua. Nanti kalau kita ke surga kita tanya sama Tuhan, Tuhan, bajunya mereka itu madein apa sih? Kok bisa gak ganti all size ya? Bisa satu untuk semua ya? Kenapa mereka nggak pergi ke mall, nggak pergi ke Matahari, ke Panbil mungkin Nagoyahil untuk ganti baju dan sepatu ya. Jadi nanti itu hal-hal yang supranatural yang kita nggak tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang jelas Tuhan memelihara bangsa Israel dengan baik. Sebagaimana tadi Tuhan membuktikan pemeliharaannya kepada Adam dan Hawa, yang kedua Tuhan membuktikan pemeliharaannya terhadap bangsa Israel ketika keluar dari perbudakan. Jadi kalau Tuhan yang memimpin kita, jangan takut. Tuhan pasti menyediakan keperluan setiap kita. Amin. Mana adalah makanan dari surga yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Jadi dikatakan seperti yang Teacher Melda bilang tadi, kalau ada yang bertanya mana itu seperti apa, mana itu seperti roti. Tuhan memberikan mana agar Musa, Harun dan seluruh bangsa Israel tidak kelaparan. Jadi mereka dipelihara Tuhan, dikasih makan mana. Kalau terlalu banyak juga bisa busuk, jadi nggak boleh disimpan mananya. Hari ini kesusahan sehari cukup sehari, berkat hari ini habiskan hari ini. Kalau disisain sampai besok akan busuk dan berulat, bisa kena belatung ya. Yang ketiga itu contohnya adalah kisah Daniel. Pernah dengar lagu ini? Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran meskipun di lubang singa, asal percaya Tuhan. Jadi si Daniel ini dimasukkan ke penjara karena dia tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Dia percaya kepada Tuhan. Dia berkata, sekalipun Allah yang kusembah tidak menolong kami nggak akan nyembah Baal, kata si Daniel. Daniel punya 3 teman, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi dia dimasukkan ke penjara. Penjaranya berisi singa-singa yang kelaparan dan singa-singa ganas. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memelihara Daniel. Singanya nggak makan Daniel, mungkin saat itu sakit gigi kali singanya, atau Tuhan mengatupkan mulutnya sehingga dia nggak bisa memakan si Daniel. Tuhan melindungi Daniel dengan baik, jadi dia tidak jadi dimakan karena dia melakukan hal yang benar, karena dia suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi sebagaimana Tuhan memelihara Adam dan Hawa, bangsa Israel, juga Daniel, demikian juga Tuhan memelihara hidup kita. Jadi jangan pernah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau pakai, kau makan. Jangan pernah khawatir karena Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Paham ya sayang? Terus ini yang terakhir satu lagi, bukti pemeliharaan Tuhan itu di perjanjian lama ya. Bukan hanya di perjanjian lama tapi di perjanjian baru, tentang kisah 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Jadi ceritanya ini Tuhan Yesus kan lagi berkhotbah di padang rumput. Banyaklah jiwa-jiwa yang datang, 5.000 lebih jiwa yang datang. Ada juga anak-anak ikut. Jadi mereka mendengarkan Yesus berkhotbah. Tiba-tiba udah siang, sama kayak anak-anak udah siang ini perutnya bunyi-bunyi kan. Jadi muridnya datang sama Yesus. Tuhan Yesus, udah jam berapa ini? Udah makan siang loh. Mereka mau makan apa? Nggak ada nasi goreng, nasi padang di situ. Nggak ada jual nasi padang, nggak ada BPK, nggak ada yang jual nasi, nggak ada penjual di sekitar situ. Jadi Tuhan Yesus membuktikan pemeliharaannya. Tuhan Yesus memperhatikan mereka sampai akhirnya apa yang ada di tanganmu? Coba tanya di sekeliling ada apa? Ternyata ada satu orang anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil ini merelakannya dan memberikannya kepada murid Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus membawanya kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus berdoa supaya roti itu cukup sama ikan itu cukup bagi ribuan orang yang datang. Akhirnya apa yang terjadi? Mukjizat terjadi. Teacher Melda juga nggak tahu gimana caranya roti itu dan ikan itu berlipat kali ganda. Yang jelas Alkitab mencatat sisa 12 keranjang. Nanti kita tanya sama-sama lagi sama Tuhan Yesus.
gimana ya Tuhan cara melipat gandakan apa yang Tuhan pernah lakukan. Jadi kita bisa tanya bersama-sama ya sayang. Pembelajaran hari ini selesai. Tadi kita sudah belajar bukti pemeliharaan Tuhan lewat Adam dan Hawa, lewat bangsa Israel yang di padang gurun, Tuhan menyertai mereka. Kita belajar dari kisah Daniel, bagaimana Tuhan menyertai dia, Tuhan membuktikan pemeliharaannya juga ketika Yesus berkhotbah. Terjadi mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nanti kalian baca-baca lagi kisah-kisah ini, menarik ya. Untuk tugasnya ada di halaman 99. Di sini ada kegiatan penelitian Alkitab. Nanti kalian baca contohnya Matius 6 ayat 28 ini ceritanya di situ bercerita tentang bunga bakung. Jadi tokoh atau bendanya kamu tulis seperti ini. Lalu bentuk pemeliharaan Tuhannya apa? Tuhan tetap memberi pertumbuhan kepada bunga bakung di padang meskipun bunga bakung itu tidak bekerja dan meminta. Yang kedua, Keluaran 16 ini kalau nggak salah isinya tentang mana dari surga. Kamu bisa tulis di sini tokoh atau bendanya namanya mana atau roti dari surga. Kamu buat bentuk pemeliharaan Tuhan seperti yang Teacher Melda jelaskan tadi kepada bangsa Israel. Lewat mana itu apa yang terjadi? Kamu ceritakan, lalu ini nanti kau baca lagi dan seterusnya kamu kerjakan di buku ini saja. Oke, nanti kalau sudah kamu foto kirim ke Teacher Melda. Kalau ada yang kurang paham boleh chat dan tanya Teacher Melda. Oke sayang, demikian pembelajaran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar bagaimana Tuhan membuktikan kasih-Mu kepada Adam dan Hawa, kepada bangsa Israel ketika ada di padang gurun, kepada Daniel juga ketika mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi. Terima kasih, sama seperti Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di zaman Alkitab, Tuhan Yesus juga sanggup melakukannya kepada anak-anak yang ada di rumah dan kepada teacher, semua kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati semua anak kalian di rumah, biar apa yang kami pelajari termeterai dalam hati dan pikiran mereka. Mereka ingat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan ketika mereka mengalami masa sulit. Mereka ingat kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Berkati kesehatan mereka, perlindungan-Mu sempurna kepada anak-anak yang ada di rumah. Berkati papa, mama mereka, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa yang percaya, diberkati, sama-sama katakan amin.